Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Wina Setiawati dari SI 20A. Di sini saya akan menjelaskan jawaban UAS dari nomor 2 dan nomor 3, yaitu nomor 2 mengenai uji regresi dan korelasi, serta nomor 3 mengenai uji validitas dan reliabilitas. Langsung saja saya akan menjelaskan. Di sini saya menggunakan data dari nomor 1, yaitu dengan tema bisnis. Judulnya, seorang wirausaha makanan ingin mengetahui faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan terhadap peningkatan penjualannya. Variabel yang digunakan yaitu Y, kinerja karyawan, X1, rata-rata lama bekerja individu per bulan, dengan X2, motivasi bekerja, serta X3, tingkat keberhasilan karyawan dalam penjualan per bulan. Di sini datanya sudah saya masukkan. Langsung saja akan saya jelaskan di SPSS. Sudah saya copy paste. Sini Y-nya dengan kinerja karyawan, X1 dengan rata-rata bekerja, X2 motivasi bekerja, dan X3 tingkat keberhasilan. Di measure-nya sudah saya di-scale-kan semuanya. Langsung saja ke data view. Di sini data yang tadi sudah saya pindahkan. Kita analis, lalu regression, dan linear. Di sini dependennya kinerja karyawan, yaitu Y, dan independennya ada rata-rata bekerja, X1, motivasi bekerja, X2, dan tingkat keberhasilan, X3. Lalu statistik, apabila sudah di checklist yang estimate dan model fit, langsung saja di continue dan di OK. Dan ini hasilnya, keluar variabel, model summary, ANOVA, dan koefisien. Di sini sudah saya pindahkan ke Word. Langsung saja saya jelaskan kembali. Nah, untuk mengetahui pengaruh seluruh variabel X secara parsial terhadap variabel Y, kinerja karyawan, dilakukan pengujian, yaitu menggunakan uji T. Nah, dari hasil pengujian tersebut, terlihat bahwa rata-rata bekerja X1, motivasi bekerja X2, dan tingkat keberhasilan X3 secara berurutan menghasilkan 0,097, 0,524, dan 0,180. Dengan tingkat kepercayaan 0,05 atau setara dengan 95%, jadi dapat disimpulkan bahwa nilai sig dari variabel X1 dan X2 yaitu kurang dari 0,05 atau lebih dari 0,05. Sehingga X1 dan X2 ini memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap variabel Y, yang berarti rata-rata bekerja dan motivasi bekerja, ini memiliki tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan dan tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Dan motivasi bekerja juga tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Dan yang ketiga, di sini ada tingkat keberhasilan. Nah, tingkat keberhasilan di sini itu 0,180, yang artinya 0,0180 ini kurang dari 0,05, sehingga tingkat keberhasilan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Jadi, hanya satu variabel yang memiliki pengaruh yang signifikan, yaitu variabel tingkat keberhasilan. Lanjut saja, di sini ada model summary. Model summary sudah saya pindahkan dan ANOVA-nya juga. Dari tabel summary di sini terlihat bahwa nilai koefisien R² yang ini sebesar 0,073
atau 7,3%. Hal ini menunjukkan bahwa presentasi pengaruh seluruh variabel X yang setara dengan 7,3% ini terhadap variabel Y kinerja karyawan, yaitu sudah dikalkulasikan bahwa masih ada faktor lain terhadap yang terlibat dari kinerja karyawan yang termasuk dalam variabel penelitian itu sebesar 92,7%. Masih besar karena apabila sudah sepenuhnya pasti akan 100%, tapi ini masih ada kurangnya. Lanjut di ANOVA. Dalam lanjutan uji F dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama atau simultan variabel konstan dari variabel X yaitu X1, X2, dan X3 memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap variabel Y. Karena pada tingkat kepercayaan 95% adalah 0, yang ini 0,162 lebih dari 0,05. Berdasarkan tabel yang diperoleh, F hitung 1,839 dan F tabelnya 0,05. Ininya 3 dari regressionnya dan residual 29 sehingga menghasilkan 2,93403. Yaitu dari mana hasilnya didapatkan? Itu dari bisa dicari menggunakan rumus Excel. Di Excel yaitu sama dengan FI NV 0 dalam buka kurung 0,05 titik koma 3 yang regression ini kita masukkan dan residual ini kita masukkan 29 dan tutup kurung lalu tekan enter. Nah, apabila HO diterima, yaitu apabila F hitung kurang dari F tabel dan ditolak apabila F hitung ini lebih dari F tabel. Nah, sehingga di sini terlihat bahwa 1,839 F hitung ini kurang dari 2,93403 yaitu F tabelnya, maka HO diterima. Langsung kita ke uji korelasi. Di sini kita kembali lagi ke SPSS. Saya akan uji korelasi, analis, correlate, dan bivariate. Nah, di sini sudah saya pindahkan. Di variabelnya ada rata-rata bekerja X1, motivasi bekerja X2, tingkat keberhasilan X3, dan kinerja karyawannya Y. Di optionnya sudah continue dan di-OK-kan saja. Kalau sudah menghasilkan ini korelasinya, sudah ada korelasinya. Saya jelaskan kembali lagi. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa yang pertama, korelasi dari rata-rata bekerja X1 ini terhadap kinerja karyawan Y, nilai C-nya terlihat yaitu 0,073, yang dimana berarti kurang dari 0,05, maka HO-nya diterima. Berarti terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara variabel rata-rata X1 terhadap variabel kinerja karyawan Y. Nah, di tabel Pearson correlation-nya terlihat bahwa di sini ada negatif 0,316 yang berarti korelasi sangat lemah antara variabel rata-rata bekerja dengan variabel kinerja karyawan. Lalu di korelasi motivasi bekerja X2 terhadap kinerja karyawan Y. Di sini nilai sig-nya terlihat 0,978 yang dimana lebih besar dari 0,05, maka HO diterima. Berarti terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara variabel motivasi bekerja ini
terhadap variabel kinerja karyawannya. Dan di tabel person correlation-nya, di sini juga ada min 0,005, yang berarti korelasinya sangat lemah antara variabel motivasi bekerja dengan variabel kinerja karyawan. Lalu, 3, di tingkat keberhasilan. Di sini signifikannya 0,130, yang berarti lemah juga. Yang berarti HO-nya diterima. Pengaruh yang tidak signifikan antara tingkat keberhasilan terhadap kinerja karyawannya. Yang berarti di sini juga terlihat person correlation-nya dengan min 0,269, yang berarti juga masih sangat lemah antara variabel tingkat keberhasilan dengan variabel kinerja karyawannya. Lalu nomor 3 di sini saya akan membahas uji validitas dan reliabilitas. Di sini ada formatnya, format datanya dengan itemnya 4 dan respondennya 33. Langsung saja kita menggunakan SPSS. Kita masuk ke SPSS lagi. Di sini sudah saya masukkan item 1, item 2, item 3, dan item 4. Seperti biasa, measure-nya di-scale-kan. Lanjut ke data view. Ini datanya sudah saya masukkan ke dalam SPSS-nya. Langsung dianalis, lalu di-scale, dan reliability analysis. Item 1, item 2, item 3, item 4-nya sudah saya masukkan. Lalu statistik. Di sini item, scale if, item delete, dan correlation-nya di checklist, kecuali yang covariance. Lalu di continue, dan oke-kan. Sehingga menghasilkan hasilnya seperti ini. Kita bisa lihat di sini ada item total statistik, sudah saya copy di ini, sudah saya pindahkan di Word. Nah, langsung saja kita bahas. Pada tabel di atas, nilai corrected item totalnya, yaitu nilai validitas butirnya untuk menilai apakah nilai di atas validitas butir itu valid apa enggak untuk melakukan perbandingan dengan R-tabel. Pada DF-nya sama dengan N dikurangi 2 dan probabilitasnya 0,05. Sehingga dari 33 responden ini dikurangi 2 sama dengan menghasilkan 31. Dan R-tabelnya sehingga menghasilkan R-tabel di probabilitas pada DF 31 dan probabilitas 0,05 sehingga menghasilkan 0,355. Ini item total statistiknya sudah saya pindahkan. Di sini terlihat pada item soal nomor 1, yaitu yang menghasilkan 0,497, yang dimana lebih besar dari 0,355. Maka total item nomor 1 ini dinyatakan valid. Dengan demikian, item instrumen nomor 1 ini bisa digunakan. Dan item nomor 2, di sini 0,656, yang artinya lebih besar juga dari 0,355. Maka total item nomor 2 ini valid. Dan sama, item instrumen nomor 2 ini bisa digunakan. Nah, di item nomor 3, di sini terlihat 0,299, yang artinya kurang dari
0,355. Maka total item nomor 3 ini dinyatakan tidak valid. Dengan demikian, item instrumen nomor 3 ini nggak bisa digunakan. Nggak bisa digunakan. Dan item nomor 4, 0,468, yang artinya item nomor 4 ini dinyatakan valid, yang artinya item instrumen nomor 4 itu bisa digunakan. Dan di sini ada reliability statistik, juga sudah saya pindahkan. Terlihat di pada tabel yang ini, Cronbach Alpha Based on Standardized, nilainya ada 0,700, yang artinya lebih besar dari R tabelnya, yang dimana tadi R tabelnya itu 0,355. Berarti secara keseluruhan tes tersebut reliabel. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Selebihnya saya memohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.